Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi dengan saya Joni di Digital Creative Channel. Nah, pada acara Creative Sunday kali ini kita akan kembali membahas tentang bedah karya ya. Jadi hasil karya yang dibuat oleh peserta Diklat 2D Motion Graphic di Balai Diklat Industri. Nah, jadi Digital Kreatif bekerjasama dengan Balai Diklat Industri dan Pasar mengadakan Diklat 2D Motion Graphic selama 4 minggu, dan kebetulan minggu ini Diklatnya sudah berakhir dan peserta Diklat sudah menghasilkan karya. Ya, karyanya sebenarnya ada dua, jadi ada karya individu dan karya untuk tim. Ya, jadi project tim satu, kemudian untuk karya individual satu. Nah, mungkin untuk kesempatan kali ini kita akan bahas yang karya tim dulu, dan semuanya keren-keren banget ya, luar biasa sekali teman-teman Diklat kali ini, dan hasilnya sangat sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi luar biasa teman-teman, mantap, keren. Ya, dan pada kesempatan kali ini juga saya mengucapkan terima kasih pada Balai Diklat Industri yang sudah memberikan fasilitas yang luar biasa ya selama 4 minggu, dan tidak lupa juga untuk teman-teman peserta Diklat yang luar biasa effortnya, dan saya sendiri juga belajar banyak hal ya selama 4 minggu ini. Salah satunya adalah sebuah jurus yang namanya Sing Sing So. Sing So. Ya, cukup mematikan. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke bedah karyanya. Ya, jadi kita akan lihat hasil dari kelompok 1 yang judulnya Merah Putih. Suatu hari di desa terpencil yang jauh dari perkotaan, tinggallah seorang anak yang rajin dan pandai bersama orang tuanya. Joko namanya. Di pagi yang cerah, Joko terbangun dari tidur lelapnya. Ia membuka mata kecil yang imut-imut dengan penuh semangat. Ia bergegas bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Bu, Joko berangkat dulu ya. Iya nak, semangat ya, yang bener belajarnya. Iya Bu, terima kasih. Bud, ayo kita gas. Ayo, udah siang nih. Ayo. Coba aja ada jembatannya ya. Udah, syukuri aja. Budi, tolong aku. Astaga, kamu hanyut ya? Weh, tolongin dulu. Kok kamu bisa hanyut? Tolongin dulu lah. Kenapa tadi kamu bisa hanyut kok? Badanmu lu kegedean, nggak bisa aku pegang jadinya. Sial, mau berangkat sekolah aja ribet gini. Weh, ngapain ngelempar sarang tawon? Mana aku tahu, woi tunggu. Oh, dasar lebah. Sial banget aku hari ini. Aku mau pulang aja dah. Sabar, ini ujian. Ujian sekolah. Ujian hidup. Sedikit lagi. Oh iya, itu sekolah kita. Ayo Bud, ini demi masa depan kita. Hei cepat, upacara bendera mau dimulai. Baiklah, ayo. Demi sang merah putih, mereka berjuang. Walau banyak rintangan, semangat juang tidak akan pernah sirna.
tepuk tangan. Luar biasa. Oke. Ya. Jadi itu karya dari kelompok 1 dan luar biasa sekali karena mengingat ini dikerjakan oleh 4 orang ya. Jadi setiap tim itu terdiri dari 4 orang dan eh, kebetulan tim ini yang bisa gambar cuma 1 orang. Tapi akhirnya karena deadline ya dan waktu yang diberikan sebenarnya efektifnya itu 3 minggu ya. Karena minggu pertama mereka harus membuat praproduksinya dulu, jadi buat naskah, kemudian breakdown scene, kemudian storyboard. Jadi untuk produksi itu sebenarnya waktu yang efektif hanya 3 minggu. Nah, ini karena yang gambar 1 orang, jadi akhirnya yang lain terpaksa juga ikut gambar gitu. Dan ya hasilnya oke ya. Jadi ya cukup lucu dan ya mungkin ada beberapa kekurangan di sini situ, cuman ya dengan progres yang seperti ini dari awalnya nggak bisa jadi bisa bikin seperti ini ya saya sangat apresiasi sekali, luar biasa, mantap. Oke. Ini tanpa alasan yang jelas melempar sarang tawon ya. Ya, oke lah, sip, mantap. Dan selanjutnya adalah karya dari kelompok yang kedua ya. Oh ya, ini judulnya Burglar, pencuri. Nah, saya gedein dulu. Rewind. Volumenya gedein dulu. Nah, luar biasa. Ya, oke. Ya, itu hasil karya dari kelompok yang kedua, yaitu judulnya The Thief, sorry. Ya, jadi pencuri. Nah, ya ini keren banget, scoringnya pas dan saya suka dia mengkomposit suaranya itu dan ini dikerjakan mulai dari minggu kedua kalau nggak salah. Jadi mereka menghabiskan 2 minggu untuk struggle di cerita karena di awalnya rencananya nggak kayak gini. Rencananya bikin cerita romantis gitu, tapi akhirnya munculnya kayak gini. Tapi nggak apa-apa, hasilnya keren banget, stylenya noir kayak gini saya suka. Jadi ya mantap sekali. Oke, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Comeng dan kawan-kawan ya, luar biasa, mantap. Dan selanjutnya adalah karya dari kelompok 3.
mesin grafik di tempat ini. Setiap peserta diharuskan menetap Ini nggak ada selama masa intronya, pelatihan, saya tak ini terkecuali dulu, untuk diriku. rewind dulu. Mulai hari ini, aku mengikuti pelatihan mesin grafik di tempat ini. Setiap peserta diharuskan menetap selama masa pelatihan, tak terkecuali untuk diriku. Aku tidak terbiasa dengan hal seperti ini, tapi aku rasa ini akan menyenangkan. Aku mendapat kamar 102, dan kamarnya tidak buruk. Setelah aku selesai meletakkan semua barangku, kuputuskan untuk sedikit berkeliling dan melihat lingkungan sekitar. Ketika aku keluar dari kamarku dan hendak berjalan menuju lorong, aku terkejut karena ada yang menepuk pundaku dari belakang. Ketika aku menoleh ke belakang, ternyata dia juga salah satu peserta pelatihan ini yang kebetulan mendapat kamar di sebelahku. Dia kemudian bertanya apa aku ingin pergi ke gedung sebelah untuk bertemu dengan peserta lain. Kami berjalan bersama melewati lorong yang cukup panjang. Kami tiba di sebuah aula, dan kulihat ada beberapa orang yang sedang duduk dan berbincang satu sama lain. Ada seorang peserta yang menyapaku dan mengajakku untuk duduk. Aku mengangguk. Peserta lain kemudian bertanya padaku, apakah ini pertama kalinya aku mengikuti pelatihan seperti ini? Aku kembali mengangguk. Saat itu, mereka memandangiku dengan agak canggung. Ada apa? Apa ada yang salah dengan penampilanku? Kami pun berbincang satu sama lain. Banyak dari mereka yang sudah pernah mengikuti pelatihan ini. Dan itu membuatku cukup cemas. Kemudian, pemuda yang berjalan bersamaku tadi berkata, kalau tempat pelatihan ini adalah tempat yang angker, yang mengaku pernah melihat penampakan sosok misterius yang gentayangan di lorong lantai 1 gedung asrama. Ya, lorong yang kami lewati ketika menuju aula ini. Juga yang menjumpai sosok menyeramkan itu di kamarnya. Dan kamar itu adalah kamar 102. Kamar yang kini kutempati. Cerita itu membuatku cemas. Apa mungkin aku juga akan menjumpai sosok itu? Apa mungkin aku akan diganggu oleh sosok itu? Tapi kemudian, salah satu peserta lain memotong pembicaraan dan mengajak kita semua untuk bermain kartu. Kami menghabiskan sore itu dengan bermain kartu. Tapi, sepanjang permainan, aku tak dapat berhenti memikirkan cerita tadi. Cerita tadi benar-benar menghantuiku. Dan tak terasa, hari sudah mulai gelap. Peserta lain menyarankan kita untuk menyudahi permainan kali ini dan kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Berapa kali akan ada lucu ya. Gak ada jalan cerita. Udah sok-sokan. Luar biasa. Oke, ya jadi itu awalnya memang mau bikin kayak komik horor gitu mereka, cuman ya akhirnya karena waktu yang sangat mepet dan mungkin ini juga pengalaman pertama mereka membuat motion comic ya. Eh, jadi prediksi waktu pengerjaan itu mungkin belum bisa mereka dapatkan di awal. Jadi di awal itu mereka bikin ceritanya lumayan panjang. Dan ketika waktunya yang diberikan itu hanya 4 minggu, jadi cerita yang mereka buat itu hanya terrealisasi setengah, 50% dari yang storyboard.
dan breakdown scene-nya direncanakan di awal. Dan itu saya udah lihat di awal ininya, planningnya. Ini 50% ini emang kayak gini persis. Cuman di akhir, tapi plot twist yang mereka buat untuk membuat apa namanya safety net terakhir itu lucu juga. Jadi eh, em, apa ya, kelemahan yang terjadi itu ditutupi dengan kelucuan gitu. Jadi emang orang-orangnya kocak sini. Dan ini 4 orang ini ya, ini kelompoknya. Jadi ada 1 cewek, ada 3 orang cowok yang ya, dan salah satunya adalah pencipta jurus Sing Sing So. Luar biasa sekali. Eh ya, jadi itu hasil karya dari kelompoknya Ganesh dan kawan-kawan, ya, luar biasa sekali. Dan ya, tepuk tangan sekali lagi buat kelompoknya William, Utu, Ganesh, dan Ricky. Luar biasa. BPU PKI katanya namanya. Oke, dan kita forward ke karya selanjutnya. Ya, jadi kelompok oh ya, ini keren banget nih. Saya rewind ya. Oke, full. Ya. Luar biasa, mantap. Ini imbang. Ya, jadi yang paling saya suka dari karya yang satu ini adalah style gambarnya ya. Jadi style gambarnya itu
dia apa pertengahan antara stylenya manga atau anime gitu sama western. Jadi keren, dia punya warna sendiri sih. Ya, seperti ini kayak ya ini garis shadow yang hitam pekat kayak gini nih ciri khasnya kayak komik western. Tapi dari bentuk segala macam itu menyerupai dari stylenya manga atau anime Jepang. Keren banget, dan pemilihan sound itu juga sangat berpengaruh sekali di sini. Ya, mereka pinter untuk naruh soundnya, kemudian kasih efeknya juga keren banget. Ya, seperti ini. Ya, ya semua aspek dari pelatihan ini sudah diterapkan dengan sangat baik di sini. Meskipun ada sebenarnya beberapa detail kecil-kecil yang masih belum sempurna gitu. Tapi nggak apa-apa. Mungkin itu karena kendala waktu juga kan. Ya, ini effortnya luar biasa sih teman-teman. Ya, di sini ada beberapa layer yang lepas kayak gitu. Kalau ya ini bisa dilihat. Ya ini sebenarnya saya sendiri nggak ngeh ya. Tapi ada beberapa teman-teman yang waktu presentasi itu sangat jeli dan ngelihat itu. Jadi ini rumputnya kok terbang ya kayak gitu-gitu. Ini keren banget tuh. Ya, jadi ceritanya ini neneknya yang jadi monsternya tadi gitu. Karena dia makan jamur beracun gitu, jadi berubah jadi monster. Dan akhirnya belakangan dia tahu. Ya, keren banget, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat kelompoknya Anan, Felix, Surya lagi satu. Jadi 4 orang juga. Luar biasa. Mantap sekali. Dan kita forward ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompoknya Angsul ya. Iya. Oke. Full screen dan時の話をしよう戻れほど簡単に心奪われた顔いくつのラブソングを並べても叶わないし詩を書いたとしたら髪を使い切るほどさこの人生尽くしたらきっと何も残らない君のため全て使ってしまったからこの想いはこ
luar biasa. Itu karya dari kelompoknya Angsul, Ayu, apa lagi, JJ, dan lagi satu sama Gus Angga. Ya, ini luar biasa sekali. Dan ini juga ada perubahan rencana dari awal. Jadi awalnya mereka mau bikin kayak horor gitu, ada jump scare segala macem. Dan akhirnya terakhir karena kendala waktu juga dan tidak bisa memprediksi, karena ini juga sama motion comic mereka yang pertama. Jadi untuk prediksi schedule segala macam itu masih belum itu. Tapi dengan pengalaman ini saya yakin mereka pasti belajar banyak sih. Ya akhirnya Banting Setir menjadi video klip yang romantis kayak gini. Itu keren banget. Ya benar-benar banting setirnya 180 derajat gitu. Dari horor jadi kayak romantis. Ya mungkin ini terinspirasi dari kejadian asli juga di ya banyak cerita di diklat kali ini. Tapi luar biasa ya, sangat cerdas. Applause sekali lagi buat kelompoknya Angsul. Mantap, keren. Ya, jadi kita akan lanjut ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 6. Ini kelompoknya pasukan IDB, pasukan STD Bali yang sekarang jadi IDB. Ya, kelompoknya Angga, Rahma, Irvin, dan Bara. Ya, yang dimana di sini diberi judul The Little Dog and His Bucket. Ya, ini juga ceritanya menarik banget. Oke, saya rewind dulu dan full screen. Kita play. Pada suatu pagi, di sebuah peternakan yang jauh dari kota, tinggallah seekor anjing kecil bersama para domba. Namun ia tidak sendirian. Di sana juga terdapat anjing lainnya yang lebih besar, kuat, dan tegap. Setiap pagi, kedua anjing senior menggiring domba ke padang rumput, menjaga kawanan domba agar tidak hilang, lalu menggiringnya kembali ke kandang saat hari mulai gelap. Dengan tubuh yang tegap dan besar, anjing senior memiliki tugas untuk mengembala domba. Anjing kecil sangat ingin sekali bisa jadi seperti mereka. Wah, keren sekali mereka, pikir si anjing kecil. Ia selalu menatap mereka dan ingin segera ikut mengembala. Dengan penuh percaya diri, si anjing kecil menghampiri sekawanan domba dan mulai menggonggong sekuat tenaga. Tapi, sepertinya para domba tidak mendengarnya. Jadi, si anjing kecil pun mencoba menggonggong lebih keras lagi. Namun, sepertinya itu membuat para domba marah. Dan para domba pun mulai mengejar si anjing kecil yang terlihat ketakutan. Karena panik, si anjing kecil pun tidak sengaja menabrak tumpukan barang bekas di depannya. Dan para senior yang melihat kelakuannya pun dibuat tertawa terbahak-bahak. Si anjing kecil merasa sedih sekali. Pada suatu malam, sang penggembala sedang memastikan para domba sudah ada di kandang. Malam itu hening sekali, dan seluruh penghuni peternakan pun tertidur pulas. Tiba-tiba, si anjing kecil terbangun karena mendengar sesuatu. Ternyata ada seekor domba yang mencoba keluar dari kandang. Tapi tidak ada yang merasa terusik dengan suara itu. Si anjing kecil pun keluar, bermaksud mengikuti si domba untuk digiring kembali ke kandang. Namun si anjing kecil terkejut sekali melihat sepasang mata mengintai dari balik semak-semak dan pepohonan. Itu pasti kawanan serigala. Si anjing kecil pun mulai mencari cara untuk mengusir serigala itu.
si anjing kecil berlari kembali ke kandang untuk menemukan sesuatu yang dapat membantunya mengusir para serigala. Lalu dilihatnya sebuah senter yang baru saja digunakan sang penggembala. Si anjing kecil menabrak kotak untuk mengambil senter itu. Sementara itu, para kawanan serigala mulai mendekati si domba. Si anjing kecil pun terburu-buru menyelesaikan rencananya. Ia menyusun beberapa barang di sekitarnya. Setelah selesai menyusun barang-barang, si anjing kecil menghidupkan senternya dan sebuah bayangan anjing besar pun muncul dari pantulan cahaya senter. Lalu si anjing kecil memakai ember berlubang di kepalanya dan menggonggong sekuat tenaga. Berkat ember di kepalanya, suara si anjing kecil terdengar lebih nyaring dan membuat para serigala lari terbirit-birit kembali ke arah hutan. Suara gonggongan si anjing kecil juga mengejutkan para penghuni peternakan dan para senior pun mencari asal suara tersebut. Para senior terkejut sekali melihat kawanan serigala yang berlarian ke arah hutan. Para senior juga kebingungan melihat ember di kepala si anjing kecil dan berbagai barang yang berserakan di sekitarnya. Sang domba pun datang menghampiri si anjing kecil untuk berterima kasih. Malam itu, si anjing kecil telah menjadi pahlawan. Keesokan harinya, si anjing kecil merasa bahagia sekali. Ia diizinkan untuk ikut menggembala domba. Dan tentu saja dengan ember di kepalanya. Tangan buat kelompoknya Angga dan kawan-kawan, luar biasa sekali. Ya, jadi itu karya yang dari kelompok yang terakhir, luar biasa. Dan ini memang segmentasinya untuk anak-anak ya, dan pemilihan font, kemudian untuk dari judulnya udah bikin orang, wah keren banget ini gitu kan. Udah captivating dari awal sih kalau saya lihat pemilihan fontnya, kemudian komposisi segala macam itu keren. Dan mungkin di terakhir-terakhir aja karena ya ini juga sama sih. Jadi karena ini kelompok pemburu cuan. Ya, tapi ini karena nyambi sih, karena mereka juga freelance, ngerjain kerjaan juga sambil diklat. Jadi ya ada beberapa scene yang hilang dan itu sudah dijelaskan pada saat presentasi. Nah, tapi nggak apa-apa sih. Jadi ujung-ujungnya juga diklat itu kan nyari ilmu buat nyari cuan juga gitu loh. Jadi ya kalau saya sendiri itu no problem. Tapi udah kelihatan ininya progres dari skillnya mereka selama 4 minggu itu jauh meningkat ya. Terutama dari segi motion. Ya segini dan taste artnya juga udah matang banget ini. Dan ya dari segi komposisi, pemilihan warna, kemudian desain karakter ya itu sangat cocok untuk anak-anak kalau menurut saya. Dan itu karya terakhir dari kelompoknya Mr. Angga, Rahma, Irvin, dan Bara. Tepuk tangan lagi, wih luar biasa, mantap. Ya, jadi hasil karya yang tadi itu menutup dari bedah karya kita untuk kali ini. Jadi kalau dari saya sendiri sih sebenarnya sangat sangat puas ya dengan karya-karya peserta diklat 2D motion graphic kali ini. Jadi luar biasa, mantap sekali. Dan jadi seperti saya bilang pada saat penutupan presentasi itu di sini tidak ada juara. Jadi kalian semua adalah juaranya karena
karyanya sangat fenomenal dan effort yang kalian keluarkan untuk membuat karya itu luar biasa. Saya sangat apresiasi sekali. Jadi kalian semua berhak untuk hadiah ya. Nah, jadi hadiahnya itu adalah RTFX plugin untuk After Effects. Jadi silakan langsung di-download. Link downloadnya sudah saya share di WA group. Nanti itu benar-benar mantap sekali, sakti. Jadi yang tadi video Sing Sing Show itu jadi saya buat menggunakan RTFX juga. Jadi kalau yang mau explore silakan, itu adalah tools yang sangat luar biasa. Oke, baik. Jadi itu tadi hasil karya dari peserta diklat 2D Motion Graphic angkatan pertama di Balai Diklat Industri dan Pasar. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman peserta diklat dan tentunya Balai Diklat Industri dan Pasar yang sudah memberikan fasilitas yang luar biasa bagi kami untuk menempa ilmu selama 4 minggu di tempat yang sama, dan mantap sekali, luar biasa. Jadi tanpa panjang lebar lagi, saya akan akhiri sesi kali ini dan sampai jumpa lagi pada sesi berikutnya. Salam kreatif, dan saya akhiri sesi kali ini dengan Ultimate Sing Sing Show.